Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Pasti sehat semua kan? Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan mengenai pendidikan kesehatan terapi farmakologi pada pasien dengan gangguan sistem kardiovaskular dengan kasus hipertensi. Yuk disimak terus. Nah, teman-teman, ini adalah anggota dari kelompok 1. Gimana? Cantik-cantik banget kan? Sebelum materinya dimulai, teman-teman bisa lihat nih. Ini adalah kasus yang kami angkat sebagai pedoman dalam pengerjaan proyek kami kali ini. Selanjutnya, kita bisa langsung masuk aja kali ya ke dalam materinya. Happy watching! Apa sih itu hipertensi? Di sini teman-teman, menurut Kobanian tahun 2003, hipertensi merupakan silent killer yang dikenal sebagai penyakit kardiovaskular, di mana hipertensi merupakan keadaan seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal, yaitu tekanan darah sistoliknya lebih dari 140 mmHg dan atau tekanan diastoliknya lebih dari 90 mmHg. Lalu apa sih itu obat Diovan? Diovan adalah obat yang mengandung valsartan. Diovan juga digunakan untuk mengobati hipertensi dan terapi gagal jantung. Diovan akan mengendurkan dan melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darah akan menurun dan jantung lebih mudah memompa darah ke seluruh tubuh, serta meningkatkan pasokan darah dan oksigen ke jantung, menurunkan tekanan darah tinggi, membantu mencegah stroke, serangan jantung, dan masalah ginjal. Obat ini merupakan golongan obat keras yang hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja obat Diovan? Obat ini bekerja dengan cara menghambat reseptor angiotensi 2 jenis 1 atau dengan singkatan AT1. Dengan dihambatnya reseptor ini, pembuluh darah akan melebar sehingga darah bisa mengalir dengan lancar. Valsartan juga mempengaruhi sistem renin-angiotensi-aldosteron atau disingkat dengan RAAS yang memainkan peran penting dalam hemostatis dan regulasi fungsi ginjal, pembuluh darah, dan jantung. Yap, setelah kita mengetahui bagaimana cara kerja obat Diovan, maka kita harus mengetahui bagaimana dosis yang aman untuk obat ini. Yang pertama, kita harus mengetahui bagaimana bentuk obat yang tersedia pada merek obat ini. Nah, untuk merek dagang Diovan ini memiliki bentuk obatnya yaitu tablet dan kaplet, yang dimana obat ini bisa dikonsumsi oleh anak, dewasa, ataupun lansia. Oleh karena itu, baik anak, dewasa, ataupun lansia harus memperhatikan dosisnya sesuai dengan ketentuan. Yuk, kita bahas secara lanjut. Yang pertama, kita akan membahas dosis aman untuk anak. Seseorang dikatakan anak jika ia berusia 6-18 tahun. Dalam penggunaan obat Diovan, hal yang harus diperhatikan yaitu berat badan si anak. Anak usia 6-18 tahun dengan berat badan kurang dari 35 kg, maka dosisnya 20 mg dalam 1 kali sehari dan dosis maksimalnya yaitu 40 mg sehari. Sedangkan anak-anak dengan usia 6-18 tahun lalu berat badannya lebih dari 35 kg, dosisnya yaitu 40 mg dalam 1 kali sehari dengan dosis maksimalnya 80 mg sehari. Selanjutnya yaitu dosis aman penggunaan obat Diovan bagi orang dewasa. Seseorang dikatakan dewasa jika ia berusia 26-45 tahun. Hal tersebut berdasarkan kategori usia menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009. Dalam penggunaan obat Diovan, dosis yang diberikan yaitu 80 dan bisa ditingkatkan menjadi 160 mg dalam sekali sehari. Dengan dosis maksimalnya yaitu 320 mg per hari. Setelah kita mengetahui dosis aman untuk anak dan orang dewasa, maka kita akan membahas dosis aman untuk lansia. Seseorang dikatakan lansia jika ia berusia 46 tahun hingga 65 tahun. Hal tersebut berdasarkan Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009. Dalam penggunaan obat Diovan,
Dosis yang amannya yaitu 80 hingga 160 mg sekali sehari sesuai dengan respon tubuh terhadap pengobatan. Dengan dosis maksimumnya hingga 320 mg sekali sehari. Gimana teman-teman? Jika kamu sudah mengetahui dosis aman untuk anak, dewasa, ataupun lansia, maka hal yang paling utama yaitu ikuti anjuran dokter dan baca aturan pakai yang tertera pada label kemasan. Obat ini bisa dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Telan tablet secara utuh dengan segelas air, jangan membelah, mengunyah, atau menghancurkan tablet. Konsumsi Diovan secara teratur pada waktu yang sama setiap harinya. Hal tersebut merupakan tata cara penggunaan obat Diovan yang benar. Sekarang kita beralih ke efek samping yang mungkin terjadi dalam penggunaan obat Diovan. Oh iya teman-teman, sebelumnya efek samping obat ini tuh berbeda-beda ya setiap individunya. Di antaranya ada pusing, sakit kepala, peningkatan denyut jantung, bahkan bisa terjadi gangguan gastrointestinal seperti mual, muntah, dan diare. Efek samping selanjutnya yaitu mudah lelah, rinitis, dan sinusitis. Reaksi lainnya ada alergi seperti ruam kulit, gatal-gatal, atau pembekakan pada wajah, bibir, lidah, beserta tenggorokan. Jika terjadi efek samping yang berlebih dan berbahaya, segera konsultasikan kepada tenaga medis ya teman-teman, sehingga efek samping obat yang mungkin terjadi bisa ditangani secara cepat dan tepat. Bagaimana ya interaksi obat Diovan jika diminum bersamaan dengan obat lain? Di sini ada beberapa interaksi obat Diovan, diantaranya ke-1, peningkatan risiko terjadinya efek samping jika dikonsumsi dengan cyclosporin, lithium, dan rifampicin. Kedua, peningkatan risiko terjadinya hiperkalemia jika dikonsumsi dengan obat diuretik hemat kalium atau suplemen kalium. Ketiga, peningkatan risiko terjadinya kerusakan ginjal jika dikonsumsi obat antiinflamasi nonsteroid atau OAINS, termasuk cyclooxygenase 2 inhibitor. Keempat, peningkatan risiko terjadinya angioedema jika digunakan dengan ACE inhibitor. Kelima, peningkatan risiko terjadinya hiperkalemia, hipotensi, dan kerusakan fungsi ginjal jika digunakan dengan aliskiren, terutama pada penderita diabetes. Nah, teman-teman, untuk obat itu pasti ada yang namanya indikasi dan juga kontraindikasi. Kalian tahu nggak sih apa itu indikasi dan kontraindikasi? Oke, di sini aku mau jelasin sedikit aja tentang indikasi dan juga kontraindikasi. Jadi, indikasi pada obat merujuk pada kondisi medis atau gejala tertentu yang dapat diobati dengan obat tersebut. Nah, jadi indikasi itu adalah informasi yang penting dalam penggunaan obat karena dia ini memberikan petunjuk mengenai penggunaan yang tepat dan efektif. Selanjutnya, kalau untuk kontraindikasi sendiri, dia ini adalah faktor-faktor atau situasi tertentu di mana penggunaan obat tersebut tidak dianjurkan atau bahkan berpotensi bahaya bagi individu. Jadi ibaratnya kontraindikasi ini digunakan untuk memberi peringatan kepada pasien atau profesional medis tentang situasi di mana penggunaan obat harus dihindari atau digunakan dengan sangat hati-hati. Nah, sekarang kita lihat yuk, apa sih indikasi dan juga kontraindikasi untuk obat-obatan valsartan ini? Bisa dilihat di layar teman-teman bahwa valsartan diindikasikan untuk pengobatan hipertensi, terutama stroke dan infark miokard atau yang sering dikenal dengan serangan jantung. Obat ini juga diindikasikan untuk pengobatan gagal jantung kelas 2-4 dan untuk disfungsi ventrikel kiri atau kegagalan setelah infark miokard pada pasien yang tidak toleran terhadap penghambat HE. Nah, selanjutnya untuk kontraindikasi sendiri, valsartan ini dikontraindikasikan untuk ibu hamil. Hal ini disebabkan karena penggunaan valsartan itu dapat menyebabkan kematian atau cedera serius pada janin jika dikonsumsi dalam 6 bulan terakhir kehamilan. Valsartan juga dikontraindikasikan untuk pasien yang memiliki hipersensitivitas terhadap obat atau komponen yang ada di dalam obat. Valsartan juga dikontraindikasikan pada pasien yang mengalami hipovolemia. Teman-teman tahu nggak kenapa?
Oke, tadi kan udah dijelasin ya di awal bahwa fungsi dari valsartan ini adalah untuk menurunkan tekanan darah ya. Jadi valsartan ini dia bekerja dengan mengikat dan menghambat reseptor angiotensin 2 yang mana reseptor ini bertanggung jawab untuk menyempitkan pembuluh darah. Nah, dengan memblokir aksi angiotensin 2 ini, valsartan memungkinkan pembuluh darah untuk melebar sehingga tekanan darah dapat turun. Namun, penggunaan valsartan pada pasien dengan hipovolemia dapat memiliki efek samping yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena pada kondisi hipovolemia, tubuh kita itu sudah mengalami penurunan volume darah yang signifikan. Maka dari itu, penggunaan valsartan pada pasien dengan hipovolemia dapat memperparah penurunan volume darah dan menyebabkan tekanan darah menjadi terlalu rendah. Efek ini dapat berpotensi menyebabkan hipotensi atau tekanan darah rendah, pusing, kelelahan, atau bahkan pingsan. Selain itu, valsartan juga dikontraindikasikan untuk pasien yang menerima dosis diuretik tinggi. Kenapa? Karena diuretik tinggi atau diuretik yang kuat itu adalah jenis obat yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengeluaran air dan garam melalui urin. Nah, diuretik ini juga membantu mengurangi tekanan darah dengan mengurangi volume darah dan mengurangi beban cairan pada jantung dan pembuluh darah. Contoh diuretik tinggi ini adalah kayak furosemid atau bumetanid. Jadi, ketika valsartan ini digunakan bersamaan dengan dosis obat diuretik tinggi, akan ada risiko peningkatan efek penurunan tekanan darah yang signifikan. Keduanya ini memiliki efek penurunan tekanan darah dan penggunaan kombinasi obat ini dapat menyebabkan hipotensi. Gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas tentang bagaimana sih peran perawat dalam memberikan edukasi obat Diovan untuk pasien. Jadi teman-teman, peran perawat dalam memberikan edukasi ini tuh sangat penting ya, karena dengan edukasi yang baik akan membantu pasien dan juga keluarga pasien memahami penggunaan obat, efek samping yang mungkin timbul, dan juga pentingnya kepatuhan terhadap pengobatan. Berikut ini beberapa hal yang dapat perawat sampaikan kepada pasien mengenai valsartan. Yang pertama ada penggunaan obat. Jadi di sini perawat bisa menjelaskan kepada pasien tentang obat valsartan. Contohnya kayak apa sih itu obat valsartan, terus fungsinya untuk apa, dan lain sebagainya. Kemudian di sini sebagai seorang perawat kita juga harus memberitahu bahwa obat valsartan ini umumnya diminum 1 kali sehari dan juga arahkan pasien untuk mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh dokter. Selanjutnya yang kedua di sini ada efek samping. Kita sebagai seorang perawat itu juga bisa menyampaikan efek samping kepada pasien yang mungkin akan timbul setelah pasien mengonsumsi obat valsartan ini. Dan juga kita jelaskan ke pasien bahwa efek samping ini biasanya ringan dan bersifat sementara. Nah, selanjutnya peran perawat dalam memberikan edukasi obat kepada pasien yang ketiga adalah interaksi pada obat. Sampaikan kepada pasien tentang semua obat dan suplemen yang sedang dikonsumsi. Sampaikan kepada pasien mengenai obat valsartan yang dapat berinteraksi dengan beberapa obat. Dan yang keempat adalah pentingnya kepatuhan. Peran perawat selanjutnya adalah menekankan pada pasien mengenai pentingnya mengikuti resep dan jadwal penggunaan obat yang telah ditentukan oleh dokter agar berdampak baik terhadap pengobatan. Dan yang terakhir adalah perubahan gaya hidup. Perawat dapat berdiskusi dengan pasien mengenai pola hidup atau gaya hidup sehat dalam pengobatan hipertensi atau gagal jantung. Berikan kesempatan kepada pasien untuk mengajukan pertanyaan dan pastikan mereka memahami informasi yang telah perawat sampaikan. Sekarang kita langsung masuk ke dalam sesi terakhir pemaparan, yaitu kesimpulan materi. Jadi, hipertensi atau silent killer merupakan kondisi serius yang dapat menyebabkan penyakit seperti jantung dan stroke. Pendidikan kesehatan dan pemahaman mengenai terapi farmakologi penyakit hipertensi sangatlah penting untuk para penderitanya. Kami sebagai perawat juga perlu mengedukasi secara efektif mulai dari dosis obat, efek samping, hingga gaya hidup yang harus pasien jalani. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, gimana teman-teman mengenai pemaparannya? Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan penulisan. Kami kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.